Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua baik-baik saja. One Piece chapter terbaru memiliki cerita yang sangat menarik. Kita bisa melihat bahwa Yamato solo untuk menahan Kaido. Kita tinggal melihat seberapa lama wanita ini bisa menahan ayahnya yang seukuran monster itu. Dan kali ini kami ingin membicarakan power up trio lemah kru topi jerami seiring cerita Onigashima berjalan. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Dalam kru topi jerami, semua memiliki perannya masing-masing. Ada yang bertugas sebagai jurumudi, bertugas sebagai tukang kapal, bertugas sebagai tukang tidur, tukang makan, tukang masak, dan masih banyak lagi. Dalam kru topi jerami juga terdapat 2 anggota perempuan, yang mana mereka bukan hanya hadir sebagai beban, tapi mereka berperan penting dalam kapal ini. Bahkan mereka berdua juga bisa bertarung. Di kru topi jerami juga ada yang disebut sebagai trio monster, yakni 3 petinggi gelut dari kru topi jerami. Dan di dalam kru ini ada juga trio lemah, orang-orang yang mudah takut dan cenderung berteriak ketika ada hal yang mengejutkan mereka. Tidak lain dan tidak bukan mereka adalah Chopper, Usopp, dan Nami. Nah, seiring berjalannya cerita Onigashima ini, kita semua sudah melihat bagaimana perkembangan karakter masing-masingnya. Yang pertama adalah power up Nami. Ya, Nami, ia adalah sosok karakter yang bertugas sebagai navigator di kapal kru topi jerami. Ya, bisa dibilang, Nami adalah sosok yang paling kami khawatirkan dalam mode pertarungan. Karena, dari yang kita tahu, Nami pada awal cerita One Piece bergantung pada tongkat dan kekuatannya yang berkaitan dengan sambaran petir. Ya, intinya berkaitan dengan cuaca. Dan setup Nami ketika memutarkan atau menggunakan tongkatnya dalam memulai serangan memiliki kurun waktu yang cukup lama. Dan bisa dibilang, varian serangan Nami tidak bervariasi, hanya petir, petir, dan petir. Mungkin yang membedakannya adalah skala petirnya. Namun kita tahu, di masa depan, kru topi jerami pastinya melawan bajak laut yang lebih ganas dari bajak laut yang sekarang. Mari kita lihat dari bajak laut Kurohige. Di bajak laut Kurohige, kemungkinan Nami akan melawan Katarina Devon. Dan Devon adalah karakter yang gesit. Ia bahkan mungkin lebih brutal dibandingkan dengan ulti. Kekuatan Devon sepertinya tidak perlu diragukan, mengingat ia adalah lulusan Impel Down level 6. Dan bukan itu saja, Katarina Devon adalah orang yang bertahan dari Battle Royale yang diadakan oleh Teach waktu itu. Jadi dari kemampuan fisik, Devon ini gila banget. Dan Nami di Wano Kuni ini memang agak menarik. Ia mendapatkan power up dengan Zeus yang saat ini menyatu dengan klimatak milik Nami. Mungkin kita semua terkejut dengan Nami yang bisa mengalahkan ulti. Ya, serangan combo Nami dan Zeus dalam chapter 1016 itu berhasil mengalahkan ulti. Mungkin skala kekuatannya memang sangat besar, tapi ulti di sini dalam kondisi yang sudah babak belur. Mari kita ingat lagi, ulti di cerita awal sudah pernah bentrok dengan Luffy. Ia sudah pernah digeplak oleh Yamato. Ulti pernah dihantam oleh Big Mom. Ulti pernah disambar oleh Nami pada saat Nami marah karena ulti memukul Otama. Dan di chapter 1016, ulti masih bisa berdiri meskipun ia mendapatkan luka sebanyak itu. Bahkan ulti bisa membuat Usopp babak belur lagi. Ulti juga sempat menahan serangan fisik dari klimatak milik Nami. Dan ya, dari poin yang kami bicarakan di sini, Nami mungkin mendapatkan power up. Namun kondisi Nami versus ulti di sini bukanlah kondisi 1 versus 1 yang sebenarnya. Nami masih jauh dari kata untuk bisa bertarung dengan kelas Yonko. Dan sekarang, hal yang ingin kami bahas adalah kira-kira seberapa jauh Eiichiro Oda akan meningkatkan Nami dalam cerita ini. Di One Piece chapter 1016, kita mendapatkan fakta bahwa dengan Zeus yang join ke dalam klimatak, kini klimatak tersebut bisa menjadi benda padat atau objek apapun. Dan ini menarik, kami pikir Eiichiro Oda ingin membuat Nami bisa bertarung dengan jarak dekat. Karena yang kita tahu, Katarina Devon adalah karakter yang sepertinya ahli dalam petarung jarak dekat. Hal ini didukung dengan Devon yang memiliki pedang di pinggangnya.
Dan sejujurnya, konsep Nami yang bertarung dengan jarak dekat ini merupakan konsep awal atau konsep pertama ketika Eiichiro Oda ingin membuat manga One Piece. Yakni pada awalnya, Nami adalah karakter yang dipersenjatai dengan sebuah kapak. Ya, dan ini adalah gambar konsepnya. Ya, bisa dibilang, Nami benar-benar badass dengan konsep seperti ini. Ia terlihat seperti seorang bajak laut yang kejam. Dan di kapak Nami yang masih bergambar sketsa ini mengingatkan kami dengan kapak Escanor dari Nanatsu no Taizai. Ya, sehingga di sini kami berpendapat, selain Zeus yang bisa memperkuat serangan listrik Nami, mungkin Nami juga akan mampu untuk bertarung dengan jarak dekat. Dan bisa jadi, hal itu berkaitan dengan konsep awal Nami yang menggunakan sebuah kapak. Power up Usopp. Usopp adalah orang yang kebanyakan berteriak. Namun meski begitu, Usopp masih terus berusaha untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Ya, meski di perang Onigashima ini, ia lebih banyak babak belur ketimbang bertarung dengan sekuat tenaga. Usopp adalah orang yang mengandalkan kebohongan, mengandalkan strategi ketika bertarung. Dan sejauh dari perang Onigashima berjalan, power up dari Usopp belum terlalu kelihatan. Ia masih menjadi bapak-bapak yang hidung panjangnya dan sering menangis. Kami memiliki beberapa kemungkinan power up yang bisa terjadi mengenai Usopp. Yang pertama adalah Usopp akan membuat sebuah peluru yang terbuat dari batu laut. Mengingat di Wano Kuni saat ini sangat erat dengan konsep batu laut. Dan ya, sudah menjadi hal yang umum. Jika kita tidak bisa menggunakan haki, sepertinya kita perlu menggunakan batu laut untuk melawan musuh yang merupakan pengguna buah setan Logia. Namun, batu laut lebih hebat dari itu. Jika batu laut tertancap pada tubuh seorang pengguna paramesia, mereka tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan buah setannya. Mereka malahan akan merasakan lemas. Hal ini sudah terjadi pada kasus Law yang terkena paku batu laut oleh Hawkins, kasus Luffy yang terkena tongkat milik Smoker, kasus Luffy yang diborgol batu laut di penjara Udon. Ya, bisa dibilang batu laut ini merupakan hal yang sangat powerful. Kemungkinan yang kedua adalah Usopp adalah orang yang paham dengan teknologi. Di Arc Skypiea, ia bisa memanfaatkan dial sebagai senjata. Dan mungkin di Arc Wano Kuni yang memiliki banyak batu laut itu, Usopp bisa mengkreasikan batu laut untuk membuat teknologi atau terobosan senjata yang mungkin bisa berguna. Dan kemungkinan yang ketiga, salah satu kebohongan Usopp mungkin akan terwujud di perang ini. Mendengar bahwa perang Onigashima saat ini memiliki 7.000 pasukan di pihak samurai, yang mungkin angkanya akan terus bertambah seiring cerita berjalan, kami memiliki pendapat bahwa apakah mungkin salah satu kebohongan Usopp akan terwujud dalam arc ini, di mana dia nantinya akan mendeklarasikan bahwa dirinya memiliki pengikut berjumlah 8.000 orang. Kemudian kemungkinan yang terakhir, ini merupakan kemungkinan yang tidak terlalu kami sukai, yakni bagaimana jika nantinya Usopp akan memiliki senjata yang mampu memakan buah iblis. Ya, entahlah, kami tidak terlalu suka, tapi kami perlu mencantumkannya karena hal itu bisa saja terjadi. Tony Chopper. Ia adalah seekor rusa yang memakan buah setan Hitonomi. Hal itu memungkinkan Chopper untuk memiliki struktur tubuh manusia pada tubuh rusanya. Dengan hal seperti ini, memungkinkan Chopper untuk memahami bahasa hewan. Namun meski begitu, Chopper tidak bisa memahami atau mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Zunisa maupun para Sea King. Bisa dibilang, di Arc Enies Lobby, Chopper adalah sosok yang sangat superior. Dengan monster poinnya itu, Chopper bisa menjadi karakter yang sangat mengerikan. Dan kekurangan dari monster point Chopper waktu itu adalah dirinya akan kehilangan kendali, sehingga akan menghantam kawan maupun lawan. Setelah time skip, Chopper akhirnya bisa mengendalikan mode monsternya. Dan ya, di dunia baru, mode monster Chopper ini tidak terlalu berguna. Atau mungkin musuh Chopper lah yang terlalu kuat. Bisa jadi. Dari penjelasan yang didapat dari One Piece chapter 1014, bahwa yang dikembangkan dari monster point Chopper ini hanyalah durasinya yang bertambah lama, yakni sekitar 30 menit. Dan untuk seukuran Queen ini, Chopper yang dalam monster point ini benar-benar tidak berguna.
Jadi kami pikir masih akan ada power up Chopper di perang kali ini. Kemungkinan yang terbayang oleh kami adalah Chopper memiliki Busho Shokuhaki. Ya, seingat dari apa yang kami baca, koreksi jika kami salah, Eiichiro Oda belum pernah menunjukkan pengguna Zoan menggunakan Busho Shokuhaki. Ya, mungkin alasannya mudah, karena fungsi Zoan dan Busho hampir mirip, yakni sama-sama memperkuat pertahanan dan sama-sama memperkuat serangan. Namun karena sejauh ini serangan Chopper dalam mode terkuat tidak menghasilkan apa-apa, bukankah itu menunjukkan Chopper harus memperkuat serangannya? Ya, mungkin jalan untuk memperkuatnya adalah melalui Busho Shokuhaki. Atau kemungkinan yang kedua, Chopper memiliki Rumble Ball baru, atau mungkin wujud baru. Namun kami tidak yakin dengan konsep wujud baru ini bisa menghasilkan serangan yang efektif. Karena dari konsep Luffy yang menyerang Kaido, kita belajar Luffy di awal bertarung dengan Kaido menggunakan mode Gear 4. Luffy menyerang dengan ukuran tangan yang besar dan beruntun. Namun hal itu tidak berpengaruh pada Kaido. Lalu di perang Wano Kuni ini, atau lebih tepatnya di perang Onigashima ini, dengan gabungan Busho Shokuhaki atau Hao Shokuhaki itu, Luffy bisa melukai Kaido meski menggunakan basic attack. Sehingga yang penting di sini bukan ukuran, melainkan sebuah teknik. Dan ya, kami ingatkan, bukan berarti Chopper akan menguasai Hao Shokuhaki atau Busho Shokuhaki tingkat lanjut. Yang kami tekankan di sini adalah tekniknya, mekanisme dari bagaimana sang penyerang dapat melukai musuhnya. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.